Masa lalu engkau tetap memilihku, ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur buat anugerah, kemurahan, penyertaan Tuhan sampai saat ini. Diberikan waktu, kesehatan, kekuatan, pikiran yang jernih, semangat untuk melayani Tuhan. Semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya saat ini memiliki kerinduan yang sungguh untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, pergunakan waktu yang ada dengan memberitakan firman, nama Tuhan dipermuliakan, banyak iman menjadi kuat, orang percaya dibawa untuk lebih dekat kepada Tuhan. Di akhir zaman ini, di mana masa banyak tantangan, pergumulan, kita sungguh-sungguh membutuhkan firman Tuhan.
Sebagaimana sering saya mengutip dari Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tidak dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Juga pada kesempatan ini saya rindu menyampaikan satu tema, yaitu mengikut Tuhan dengan segenap hati. Mengikut Tuhan dengan segenap hati. Apapun yang kita kerjakan, saudara, dalam setiap gerakan hidup kita, langkah hidup kita, jika kita lakukan sesuatu dengan sepenuh hati, itu hasilnya akan sangat maksimal, akan menjadi baik sekali ketimbang orang yang melakukan sesuatu dengan separuh hati, dengan enggan, dengan bermalas-malas. Begitu pula halnya dengan mengikut Tuhan, hendaknya dengan sepenuh hati. Itulah yang diperintahkan Tuhan. Namun mari saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan agar pembahasan firman kali ini memberkati setiap kita. Kita akan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kami boleh menyampaikan firman dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya di dalam firman Tuhan ada kebenaran, ada jalan keselamatan. Di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan bagi setiap kami yang beriman kepadamu. Tuhan, pimpinlah, urapilah pembahasan firman ini dari awal sampai akhir. Roh Kudus menyertai supaya pembahasan firman Tuhan sampai kepada setiap telinga, setiap hati, dan mereka boleh mengalami sesuatu perubahan lewat firman Tuhan yang disampaikan. Yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, yang galau menjadi mantap kembali, yang hopeless tidak berharapan menjadi penuh dengan pengharapan. Sebab di dalam firman Tuhan adalah di mana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan Tuhan menyatakan dirinya. Terima kasih, kami mohon pimpinan Tuhan dalam pembahasan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya ulangi, mengikut Tuhan dengan segenap hati, itulah yang diperintahkan Tuhan kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Ada sebuah ayat yang saya akan baca untuk kita kali ini dalam Bilangan 32 ayat 12. Saudara di rumah boleh memperhatikan, saudara boleh menyimak ya dengan sungguh-sungguh, seperti ada hubungannya dengan tema mengikut Tuhan dengan segenap hati, juga mendengar firman dengan segenap hati, menyimak firman dengan segenap hati. Dalam Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefone, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dikatakan Kaleb bin Yefone, Yosua bin Nun, keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ayat ini Bilangan 32:12 mencatat tentang bagaimana sikap kedua orang ini mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ini ayat merupakan satu perbandingan. Maka kita perlu membaca ayat yang lain. Kalau dua orang ini mengikut Tuhan dengan segenap hati, tentu saudara-saudaraku ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu adanya orang-orang yang mengikut Tuhan tidak dengan segenap hati. Kita akan lihat ayat 9, Bilangan 32 ayat 9 untuk perbandingan. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ini sikap penolakan. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan dia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Berbeda dengan Yefone dan Yosua. Bagaimana mereka mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Sedangkan tadi pembacaan yang lain, adanya sekelompok orang, banyak orang yang mulai enggan untuk menerima janji Tuhan, dan akibatnya mereka tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Perbandingan ini juga merupakan satu cerminan bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab saat ini kita sedang melakukan journey perjalanan saudara, ya, menuju eternity, kekekalan.
sekarang kita masih dalam dunia ini, apakah kita masih, saudaraku, punya sikap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati seperti Yefune dan Yosua? Dikatakan tadi oleh Bilangan 32:12. Itu juga menjadi satu pertanyaan bagi setiap kita, bagi orang yang percaya. Apakah kita masih mengikut Tuhan dengan sepenuh hati di tengah banyaknya tantangan, pergumulan, saudara-saudara, hantaman, gelombang yang menerpa kehidupan iman kita? Masihkah kita memiliki, saudara-saudaraku, komitmen, konsistensi dalam kita mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, atau sudah separuh hati, atau mungkin bahkan sudah kehilangan kasih yang mula-mula? Kitalah yang harus menjawab kepada Tuhan. Tentu Tuhan ingin agar kita sampai saat ini tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, jangan diragukan lagi, jangan kita menjadi bimbang bahwa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati adalah the will of God, benar kehendak Tuhan. Ada ayat berikut, saudaraku, yang saya ingin bacakan. Saya percaya para pembaca Alkitab sudah akrab dengan ayat ini, di mana di sana diajarkan agar kita bersandar dan percaya kepada Tuhan sepenuh hati kita. Di tengah banyak tantangan orang, mungkin iman mulai pudar, saudara, kesetiaan mulai sirna, ketekunan mulai meninggalkan kita. Tapi kembali saat ini firman Tuhan mengatakan agar kita senantiasa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, saya akan bacakan. Amsal 3, 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, with all your heart, dengan sepenuh hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya, jangan biarkan, saudaraku, opini, pendapat kita, keinginan kita, ya, kehendak kita, saudaraku, yang kontradiktif, yang berlawanan justru dengan kehendak Tuhan. Kita menamakan diri orang percaya, namun kita enggan, seperti tadi dalam Bilangan, mereka enggan menerima janji Tuhan. Hendaknya tidak demikian, saudara-saudara. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya, bukan kita tidak boleh menggunakan rasio, menggunakan pikiran, bukan itu maksudnya. Tapi seringkali, saudara-saudara, pikiran kita kontradiktif, berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Saudaraku, dalam setiap langkah kita, dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita menemukan diri orang yang percaya, believer, saudaraku, tunjukkan bahwa langkah kita, lifestyle kita, gaya hidup kita, saudaraku, ya, selaras dengan kehendak Tuhan. Memang nobody's perfect, gak ada yang sempurna. Tapi, saudaraku, learning by doing, terus kita belajar melakukan kehendak Bapa di sorga. Di antaranya mengikut Tuhan dengan segenap hati. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, ini ada bagian kita dan bagian Tuhan. Jangan kita serahkan semua kepada Tuhan, lalu saudara tidak berbuat apa-apa, lalu saudara pasif, lalu saudara do nothing, tidak berbuat sesuatu pun. Tidak, kita harus melakukan bagian kita. Dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam gaya hidup kita, keseharian kita. Akuilah Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan katanya Tuhan akan meluruskan jalanmu. Di sini ada satu kerjasama antara kita dengan Tuhan. Nanti ada ayat berikutnya saya akan sampaikan kepada saudara. Saya membaca, saudara, begitu banyak mujizat dalam Alkitab yang terjadi oleh karena adanya kerjasama, yaitu iman percaya dari orang yang akan disembuhkan dengan Tuhan, the healer, sang penyembuh itu. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, misalnya mujizat pertama di Kana, di mana air biasa berubah menjadi wine, air anggur, di sebuah pesta pernikahan. Bukan, kita tahu semua ceritanya, saudara. Di situ katanya ada 6 tempayan kosong menurut adatnya orang Yahudi. Kosong. Lalu Tuhan menyuruh para pelayan mengisi
tempayan itu dengan air. Di sini kita diajarkan tentang adanya obedience, ketaatan. Isilah tempayan kosong dengan air. Dan saya baca dalam Alkitab mereka mengisi. Walaupun mungkin hati mereka penuh dengan tanda tanya, what will happen? Apa yang akan terjadi? Yang akan dibutuhkan adalah wine, air anggur. Tapi kenapa Yesus menyuruh kami mengisi tempayan ini dengan air biasa? Di sini diajarkan tentang obedience, ketaatan. Bagian kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, secara singkat saya katakan, setelah mereka melakukan itu, saudaraku, diisi semua tempayan itu, katakan, kecaplah, rasakanlah. Dan Alkitab berkata, pada waktu orang mencicipi, saudaraku, ternyata better wine, air anggur yang lebih baik. Karya Tuhan. Miracle happens, mujizat terjadi. Ketaatan, keyakinan akan firman Tuhan. Dan kemudian Tuhan melakukan bagiannya. Do your best, and God will do the rest. Lakukan bagian saudara yang terbaik, dan selebihnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Oh, puji Tuhan. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kata Amsal 3 ayat yang kelima. Ya, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah dia dalam segala lakumu, hidupmu, dan Tuhan akan meluruskan jalanmu. Nyata benar. Di sini kalau kita lakukan bagian kita, percaya, setia, beriman, tidak bimbang, tidak mudah give up, menyerah, tidak mudah, saudaraku, mengambil langkah 1000, tapi kita tetap konsisten, saudara akan lihat apa yang terjadi. Bagaimana Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Oh, praise the Lord, puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu bagian ayat firman Tuhan berikut ini saya ingin sampaikan kepada setiap kita, saudara-saudara, buat jelas, benar, jangan lupa kita harus melakukan bagian kita. Ya, sebagaimana saudara saat ini, baik ada di Indonesia sini, ada beberapa kawan juga, kawan saya di luar Indonesia mungkin sedang menyaksikan pembahasan firman ini. Artinya kita sedang melakukan bagian kita. Ya, kita membuka hati, membuka diri untuk menerima bagaimana firman Tuhan disampaikan. Seringkali orang salah kaprah, saudara, ingin menjadi kuat, tapi mendengar firman saja tidak mau. Orang ingin menjadi mantap imannya, saudaraku, merenungkan firman saja ogah. Sama halnya seperti saudara lapar, perut saudara keroncongan. Saudara ambil piring dan sendok saja saudara tidak mau. Mengambil nasi, sayur saudara tidak mau. Jangan bermimpi saudara menjadi kenyang. Lakukan bagian kita, saudara-saudaraku. Dalam surat 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 5-8, perhatikan ayat ini sungguh-sungguh akan memberkati setiap kita. 2 Petrus 1 ayat 5-8, perhatikan, ini bagian kita. Perhatikan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Iman kita. Kita harus melakukan sesuatu. Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, dengan bersungguh-sungguh, kamu akan dibuatnya menjadi giat, bukan malas ya, giat dan berhasil. Perhatikan, dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara ingin mengenal Tuhan dengan baik, dengan lebih baik, better and better, lebih baik. Kata ayat ini, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Juga jangan lupa melakukan bagian kita. Puji nama Tuhan, saudaraku, dan kamu akan mengalami peristiwa yang indah. Bagaimana pengenalanmu akan Tuhan menjadi lebih baik, bertambah dan bertumbuh. Oh, puji nama Tuhan. Ayat-ayat ini mengajar kita, do your part. Lakukan bagian saudara, and God will do His part. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau tadi bagian kita, kamu harus berusaha sungguh-sungguh menambah kepada imanmu. Ya, jangan lupa saudara, menambah sesuatu kepada imanmu dengan firman, dengan kesungguhan, itu bagian kita jelas.
Memang keselamatan diberikan free of charge, gratis. Efesus 2:8 ya. Dan sedikit pun tidak ada jasa kita di dalamnya. Dalam karya keselamatan semua itu mutlak adalah the grace of God, anugerah Tuhan. Tapi setelah menerima anugerah Tuhan, menerima saudara kemurahan Tuhan, amazing grace, anugerah yang menakjubkan, kita lakukan bagian kita, bersungguh-sungguh mensyukuri, ya, sebagai sikap kita. Nah sekarang bagian Tuhan. Kalau tadi bagian kita berusaha sungguh-sungguh, sekarang ada bagian Tuhan. Bagaimana dia akan melakukan bagiannya dengan luar biasa, saudara. Oh haleluya. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah lupa, Tuhan yang tidak pernah lalai. Saudara jangan ragukan Tuhan. Kadang-kadang kita pun tidak berdoa, saking asiknya kita hanya setia, hanya bertekun. Saudaraku, Tuhan pasti dia akan melakukan bagiannya. Coba itulah janjinya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Kalau tadi dikatakan berusaha sungguh-sungguh bagian kita. Haleluya. Ya, seperti tadi juga Yefona dan Yosua ikut Tuhan segenap hati, sedangkan yang lain saudara-saudara ada yang enggan ikut Tuhan. Mereka tidak ikut Tuhan segenap hati. Ini perbandingan. Ada orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada yang asal-asalan. Ya, ada yang serius, ada yang hanya formalitas. Nah itu tergantung kita. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, beyond our thinking, melampaui pikiran kita. Pikiran kita sangat terbatas, saudara. Ya, pikiran kita yang sangat limited, begitu sempit, narrow, begitu sempit pikiran kita, terbatas. Ayat ini berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu bagian Tuhan, saudaraku, yang melampaui segala akal. Ada banyak kisah yang ditulis dalam Alkitab, bagaimana sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa, di mana umat Tuhan mereka tidak mampu melakukan. Umat Tuhan tidak mempunyai, saudaraku, kemampuan melakukan, tapi Tuhan tampil sebagai pahlawan yang perkasa. Dia melakukan sesuatu yang dahsyat. Contoh yang mudah diingat, pada waktu umat Tuhan Israel di bawah pimpinan Musa sampai di tepi sungai Kebaron, di belakang tentara Fir'aun mengejar, kiri kanan padang gurun yang tandus, di depan, saudaraku, terhampar lautan yang dalam dan begitu luas. Secara manusia, no hope, tidak ada harapan, no way out, tidak ada jalan keluar secara manusia. Tapi Alkitab mencatat, saudaraku, bersama Tuhan melampaui segala akal. Kita percaya. Kadang-kadang kita, saudaraku, ada kalanya bersikap tidak seimbang. Kita hanya menuntut Tuhan, do something, lakukan sesuatu, tapi kita nggak berbuat apa-apa, saudara. Kita biarkan iman kita lemah, biarkan kita relasi kita jauh dari Tuhan, kita biarkan sikap masa bodoh kita bertumbuh terus. Satu hal yang salah, kan, saudaraku? Lakukan bagian kita. Kata Petrus, berusaha dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya. Walaupun kita tidak menuntut, ya. Saudara-saudaraku, saya percaya kadang-kadang kita kalau lagi berdoa asik, sedang menyembah Tuhan, saya sendiri pernah mengalami sampai saya lupa minta berkat dari Tuhan. Tapi praise the Lord, Tuhan gak pernah lupa memberkati saya. So, dalam Injil Markus katakan, Bapamu di sorga tahu apa yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Lakukan bagian kita, setia, bertekun, beriman, mengabdi kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak ada motivasi yang keliru. Saudaraku, ya, lakukan bagian saudara, and God will do His part. Tuhan akan melakukan bagiannya. Praise the Lord, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ada 3 C yang mungkin mudah diingat oleh setiap kita. Ya, ada 3 C, saudaraku. Jadi renungan saat ini ingat saja, ada 3 C.
untuk menolong kita menjaga relasi hubungan kita dengan Tuhan. Dalam segala keadaan dan segala musim, dalam segala sikap, kita akan mampu dengan pertolongan Tuhan dan firman-Nya, mengikuti Dia dengan sepenuh hati. 3C. C yang pertama, Christ-centered. Mari memiliki hidup yang berpusat kepada Kristus. Christ-centered. Memiliki kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Sebagaimana Kolose 3:23, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya kalau kita belajar melakukan ini, kita akan jauh dari kekecewaan, jauh dari kebimbangan, jauh dari tawar hati, ya, dan 1001 macam saudara-saudaraku biang keladi yang merusak iman kita, ya. Christ center, berpusat kepada. Yang kedua, karakter. Jaga karakter kita sebagai orang yang percaya. Rawat iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, intimasi keakraban kita dengan Tuhan, ketulusan dalam melayani, dalam beribadah, dalam hidup keseharian, karakter. Saya pernah baca sebuah buku, saudaraku. Orang rupanya lebih senang mengejar yang bernama yang bernama karisma. Wah, kalau sudah melihat orang yang berkarisma luar biasa, ya, itu pun bagus. Saudaraku, saya pernah baca sebuah artikel, karisma akan membuat seseorang sampai di puncak, tapi sekali waktu bisa jatuh kalau dia tidak bisa menjaga karisma. Tapi kalau karakter akan menetapkan dia di sana, dalam segala keadaan. Yang pertama Christ center, yang kedua karakter, yang ketiga jangan lupa komitmen dengan sepenuh hati. Atau kalau saya boleh katakan, milikilah integritas dalam ikut Tuhan. Komitmen. Ya, jangan ikut Tuhan main-main, saudara, asal-asalan. Miliki komitmen. Ya, integritas. Integritas itu saya pernah membaca satu, manusia lihat atau tidak lihat, saya lakukan buat Tuhan dengan sepenuh hati. Itu integritas. Dilihat atau tidak dilihat, saya lakukan untuk Tuhan. Yang kedua, apa yang aku ucapkan, what I say, I will do it. Apa yang aku katakan, saya ingin belajar melakukan. Itu integritas, ya. Begitu sering kita nyanyikan lagu rohani di gereja, setialah, setia sampai mati, dan lain sebagainya. Mari, jangan cukup hanya menyanyi, jadikan lifestyle gaya hidup dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini penuh dengan tantangan. Baik hidup kita sebagai orang yang percaya Tuhan, ya, juga dalam hidup keseharian kita, komunitas kita di mana kita berada, begitu banyak tantangan-tantangan. Tuhan minta supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Ada satu ayat yang saya mau bacakan menjelang akhir dari renungan saya, dalam Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 32 berbunyi demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik, artinya tidak memiliki kesungguhan hati, tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hati, terhadap perjanjian, terhadap firman Tuhan, akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata legend. Artinya apa, saudaraku? Kalau hati kita penuh keraguan, hati kita tidak secara full menerima firman, tidak mau belajar memiliki obedience, ketaatan sebagai orang yang percaya, hati kita ini rentan, begitu mudah, saudaraku, menerima bujukan-bujukan, baik internal atau eksternal. Bukankah kita melihat realita fakta, tidak sedikit orang Kristen, saudara-saudara, ini fakta, ya, yang mudah tanda kutip dikalahkan, fragile bahasa Inggrisnya, rapuh. Mengapa, saudaraku? Dibujuk sampai murtad karena membiarkan hatinya kosong. Berikut, tetapi umat yang mengenal Allahnya, umat Tuhan yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, dan bertindak. Puji nama Tuhan. Saya berdoa kiranya pemberitaan firman saat ini memberkati. It will bless you abundantly.
memberkati saudara saya berlimpah dimanapun saudara berada. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berkat itu akan mengikuti. Ya, tanpa diminta pun. Ada satu ayat yang sangat terkenal yang kita tahu tapi kadang-kadang meragukan. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, koma, semuanya ditambahkan. Orang lebih senang memakai kalimat di belakang koma. All will be added to you. Semua akan ditambahkan. Senang. Tapi yang depannya mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran itu kadang-kadang dilalaikan, diabaikan. Paling maksud kesatuan, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kingdom priority. Prioritas kerajaan sorga, kerajaan Tuhan. Dan semua akan ditambahkan. Saya sangat percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saya sangat berdoa. Dimanapun saudara mengikuti pembahasan ini, sudah diberkati. Sudah dipulihkan. Dikuatkan. Saudara mengalami the touch of God, jamahan Tuhan. Dia mau saudara berada. Sebab dialah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan, God the provider, Allah yang mengadakan, Allah yang memperlengkapi, menyediakan kebutuhan saudara. Dialah Jehovah Shalom, Tuhan damai sejahtera di tengah dunia yang kehilangan damai sejahtera, penuh dengan kegalauan, kekacauan, kekhawatiran. Dia tetap Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Dan dia juga Jehovah Rafa. Sebenarnya sebutan atribut Tuhan, tapi 3 sebutkan. Dia adalah Jehovah Rafa, God the healer, Tuhan sang penyembuh. Dia akan menyembuhkan saudara, yang lemah jadi kuat. Dia akan memberikan restorasi pemulihan kepada saudara. Dan jangan lupa ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya pembahasan yang sederhana ini memberkati kita dimanapun kita berada. Saudara yang kekasih, mari dengan sepenuh hati, sepenuh iman kita datang di dalam doa. Kita datang ke hadirat Tuhan. Dan kita percaya dia Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Mari semua kita berdoa dimanapun saudara berada. Bapak yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena anugerah kemurahan Tuhan kami dapat menyampaikan firman, agar kami mengikuti dengan sepenuh hati, sekalipun tantangan banyak, godaan banyak, gelombang banyak yang akan menerpa kami, supaya kami tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi mari Roh Kudus, firman Tuhan akan menguatkan kami kali ini. Terima kasih Tuhan, memberkati pendengar dimanapun mereka sedang menyimak firman ini. Memberkati Tuhan, jamah mereka dengan kuasa Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi sebab Tuhan hidup sampai saat ini. Kami doakan bagi anak Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang sedang melakukan ministry, denominasi apapun, yang memberitakan kerajaan Allah dengan sebenarnya. Firman Tuhan yang murni memberkati para hamba Tuhan, denominasi apapun, organisasi gereja manapun yang mengakukan Kristus dan firman-Nya memberkati. Para hamba Tuhan menguatkan, melindungi, menyertai. Kami doakan dengan penuh kasih semua tubuh Kristus, anak-anak Tuhan di Indonesia, di Sabang sampai Merauke, menyertai. Pakailah kami menjadi garam dan terang. Doakan bagi seluruh rakyat Indonesia, berikan damai sejahtera yang terdiri dari suku bangsa dan berbagai bahasa daerah. Ribuan pulau Tuhan memberkati NKRI. Lindungi negara kami dengan perlindungan Tuhan yang kuat, penyertaan Tuhan yang kuat. Kami doakan dengan penuh kasih pemerintah kami Indonesia, di mana Tuhan menempatkan kami di Indonesia. Sebab firman Tuhan mengajar supaya kami mendoakan dan untuk kesejahteraan tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Memberkati Indonesia Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, dan semua jajaran pemerintahan sampai yang terendah di daerah, memberkati pemerintah kami. Lindungi, memberkati, berikan damai sejahtera. Tuhan, berikan proteksi untuk NKRI dengan perlindungan Tuhan yang kuat. Memberkati pemulihan ekonomi, lindungi negara kami dari wabah-wabah, belas sampar Tuhan melindungi. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. God
Bless. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia. Selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam, hatiku yang terdalam. Hanya Engkau, hanya Engkau sucikan aku. Oh, sucikan aku. Oh,
semakin menjadi bencana bagimu Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Karena telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku